Ya, bagi ingin meneruskan yang kemarin bertanya lagi ya, yang rumus 200 watt sudah saya bikinkan video, terus yang ini kok malah bertanya yang untuk 125 watt. Oh ya, enggak apa-apa ya, tapi bikinkan juga rumusnya ya. Rumusnya nggak jauh beda, kan sama saja kan rumusnya. Oke. Untuk 125 watt ini ukuran keren setiap merek kan berbeda-beda ya. Kalau yang dari Sanyo atau Panasonic itu dia agak lebih tebal dibanding dengan Shimizu. Dia tipis tapi diameter lebih apa namanya ya, lebih lebar ya, diameternya lebih besar. Terus untuk contoh yang Sanyo atau Panasonic untuk ukuran keren 125 watt itu diameternya itu 5,4 ya, kalau tidak salah antara 5,4 atau 5,3 ya, bisa dicek sendiri-sendiri. Atau untuk ketebalan itu 3,4 ya, anggap ya 5,4 3,4, atau ketebalannya mungkin dia lebih ngembang lagi ya bisa 3,5, atau agak mencut atau ada kerusakan diambil satu lembar 3,3 ya. Kalau kita refer kan ada yang mungkin kerusakan ini cacat, sudah buruk, kena berkarat, sudah meletot atau bagaimana, terlepas ya, dilepas saja nggak apa-apa, dikurangi 1 atau 2 lembar masih bisa ya, nggak apa-apa. Nah, untuk contohnya lagi ya, seperti kemarin, yaitu dengan head listrik 50 atau 60 Hz, kita ambil yang tengah-tengah ini sedang loh ya. Kalau ingin bagus ya yang pakai rumus 60 Hz ya. Rumusnya 60 Hz, nanti adem gitu loh ya. Ya. Terus ini kalau 55 Hz itu yang sedang ya, data sedang yang umum ya. Ada kenaikan, ada penurunan Hz-nya, dia masih bisa menghandle. Nah, terus tadi ukuran keren tadi adalah berapa tadi ya, 5,4 ya untuk diameter lubang ya, lubang keren ya, dikalikan dengan ketebalan 3,4 ya, yang umum ini ya, untuk ukuran keren Panasonic atau Sanyo ya, yang untuk 125, kemudian dikali dengan tegangan listrik 220. Ini bila mau mendesain yang tegangan listriknya drop ya boleh dikasih misal 210 volt, boleh, tidak masalah ya. Tetapi yang umum, yang normal ya dengan tegangan 220. Kemudian dibagi angka 6. Angka 6 ini didapat dari jumlah slot yaitu 24 dibagi 2 pole adalah 12. Dan dalam 12 lubang itu adalah untuk per kutubnya, jadi dia dibagi 2, 12 bagi 2 sama dengan 6 ya. Terus kita akhiri total jumlahan ini, yaitu kita akan mendapati jumlah 109,8 ya. Anggap saja ini 110 lilit untuk running ya. Jadi ini menentukan jumlah jumlah lilitan running. Jadi nanti bila ketemu Sanyo atau Panasonic, hitung saja sendiri, pasti jumlahnya di kisaran ini ya, 109 atau 110 ya. Rumus ini bukannya apa ya, rumus ini rumus standar yang dipakai itu. Terus bagaimana menentukan jumlah starting ya, seperti kemarin juga. Nah, bila sudah diketahui jumlah running, kita menginjak ke jumlah starting ya, seperti kemarin, yaitu ya kita ambil tengah-tengahnya ya, dari tegangan 220 kita tambah dengan tegangan kerja kapasitornya ya. Misal dia memakai kapasitor yang 400 volt ya, seperti ini. Terus kita bagi 2 ya, untuk mengetahui ya, diambil tengah-tengahnya, yaitu ya 310
volt untuk nanti perkaliannya. Nah, kita ulang lagi dari awal, yaitu 55 Hz ya, dibagi dalam kurungnya ini tadi 5,4 kali 3,4 dalam kurung. Nah, perkalian ini yang perkalian ini menentukan jumlah untuk starting, yaitu 310 volt. Kemudian pembagiannya tetap 6, yaitu kita akan dapati kisaran 154 ya, 154 untuk jumlah lilitan. Ini yang untuk bagusnya, kurang lebihnya di ini ya. Andai mau diisi 150 boleh itu. Terus kenapa kok ada yang datanya berbeda ya? Kita ngambilnya, bisakah perkalian itu yang untuk start itu hanya 310 volt saja? Tidak ya. Mau dari 300 boleh sampai 350 boleh kalau untuk starting, karena nanti berbeda formasi akan berbeda ya kalau untuk tepatnya. Sedangkan nilai kapasitor yang ada di bawaan atau di pasaran itu voltasenya berbeda-beda. Kalau jenis Shimezu ada yang 370 saja ya, bukan 400 ya, dari 370 terus 400, ada yang 450 juga ada itu. Jadi untuk menentukan gulungan starting boleh sebenarnya sih dari 250 itu sudah bisa. Kalau untuk ngirit-ngirit ya, untuk ngirit 250 itu sudah membuat vlog yang berbeda ya, berbeda sudut, itu sudah bisa membuat berputar. Yang 250 untuk perkalian biasanya untuk starting di penggerak itu bisa, dia sedikit ya, tapi dengan kawat yang lebih besar gitu. Bagaimana bila dihitung dengan 250 misal ya, coba kita ulang lagi ya, dari 55 tadi berapa ya, 5,4 kali 3,4 dalam kurung, kita kalikan misalkan ya 250 bagi 6, dapatnya berapa? Ini jika mau agak sedikit ngirit, ini paling ngiritnya itu jumlah ini minimal ini ya, minimal ya. Nanti akan pasti ditemui jumlah starting kok hanya sebatas 125, ada, memang ada gitu. Ada yang dibikin begini maraton ya, maraton dalam arti jumlahnya tidak sama. Ada yang 125, nanti ada yang 130, ada yang nanti 140 atau 150 ada gitu. Contoh ulang lagi, bila mana ini untuk jumlah starting dia agak ngirit. Kalau itu tadi terlalu ngirit ya, itu untuk ukuran 040 itu kalau 125. Tapi kalau untuk ini ulang ya, kali 3,4 ya, kita kali misal yang 300 ya, yang 300 saja ya, 300 ya dibagi 6 ya, perhatikan saja ya. Nah, enak kan? Ini yang untuk rata-rata yang dipakai untuk data bawaan aslinya ini 149 atau 150. Kalau yang data asli biasanya kalau yang sering hitung mungkin 148 itu. Tapi ini bisa dipakai. Rumus ini akan berlaku. Ya, bukan serta-merta ini ngawur, itu tidak ya. Ini rumusnya mudah. Sebenarnya sih supaya mudah dipahami saja itu. Terus untuk menentukan ukuran kawat ya seperti kemarin ya, karena ini golongannya adalah 125 watt, kita kalikan yaitu 60
60% ya, 60%-nya dari ini ya, untuk running ya, tentukan ukuran kawat running, berarti kita kalikan 60%. 60% itu berapa? 75 watt ya. 60% itu 75 watt untuk running saja ya, untuk running saja. Berarti yang untuk starting berarti 40% ya, kali 40% itu berapa? 50 ya. Ya, pahami ya dulu. Yaitu untuk running 75 watt, untuk starting 50 watt. Terus ukuran kawatnya berapa ya? Ini kemarin adalah untuk per wattnya untuk tembaga ini ya. 0,052. Kita kali akar 75 watt. Ini akan menentukan ukuran kawat yang akan dipakai. Nah, ukuran kawat yang dipakai yaitu 0,45 ya. Jadi untuk running gunakanlah kawat 0,45 gitu. Terus kalau untuk starting berapa? Karena tadi adalah berapa, 40%-nya adalah 50 ya. Kita lihat hasilnya ya. Karena 50 di 40%-nya 125 watt adalah 50 watt adalah, nah ini ya, kita lihat 0,36 ya untuk startingnya. Jadi bilang gulung kita rata-rata memakai 0,35 gitu ya. Jadi sudah diketahui untuk ukuran kawat running adalah 0,45, kemudian startingnya 0,35 gitu ya. Itulah sekelumit hitung-hitungan. Apakah bisa dibikin dengan formasi yang lain, misal bukan 60-40 ya, tetapi misal 70-30 boleh. Nanti akan berubah formasi ya. Kalau ini kan formasi masih imbang ya. Apakah bisa formasi yang 50-50? Boleh. 50-50 nanti kita akan ketemukan ukuran kawat yang sama. Nah, kalau ukuran kawat sama, nanti formasinya bisa 33 atau 44. Sedangkan kalau untuk yang 60-40 masih bisa untuk 33. Tetapi kalau sudah naik dari itu, kalau dibikin 33, akhirnya kan nanti untuk menggenapkan jumlah tidak muat, maka untuk menginjak 70% dan 30% formasinya sudah 42. Itu ukuran kawat kalau untuk 42 itu 50. Itu yang saya terapkan adalah itu. Kita ambil contoh ya, misal 125 kita kalikan 75% aja ya. 75%. Itu 75% itu berapa? 93 watt ya. Coba kita hitung-hitung ini ya. 52 kali akar 94 lah ya. Atau 95 lah hitungannya yang Nah, jadi katakanlah bila 75% itu memakai kawat 0,50. Jika memakai kawat 0,50, maka kita diharuskan menggunakan formasi bukan 33 ya, tetapi 43. Lantaran nggak bakalan muat. Gitu. Andai pun dia muat, kan nggak mungkin ya 110 itu dibikin padat ya. Walaupun dia nanti isi padat, tetap kita harus mengisi itu di 4 lubang per sisi untuk running ya, bukan 33 melainkan 42 ya. Karena persentasenya sudah bergeser. Apakah kalau formasi ini lebih bagus? Ya, bagus juga. Dia akan kuat di dorong. Ya, dorongnya jauh. Itu. Terus startingnya bagaimana? Startingnya ya kita sesuaikan dengan ini tadi, persentasenya berapa.
Kalau 75% berarti tinggal 25%. 25% ya kawatnya nanti kecil lagi ya. Jadi bisa pakai 125 dikali tinggal 25% ya. Nah, 25% sama dengan hanya 31 watt. Itu. 31 watt coba kita kalikan yaitu ya kali 31. Nah, kita nanti memakainya kawat 030 itu untuk apa namanya? Untuk startingnya karena dia 2 lubang ya untuk mengejar jumlah lilitan yang banyak itu. Bukan lantaran nanti startingnya harusnya jumlahnya tadi kan cuma 150 ya, nanti diisi 150 ya, tidak begitu. Hitungannya tetap nanti yang itu kan separuh. Jadi 150 tadi ya separuh berarti 3 lubang. 3 lubang nanti dikumpulkan jadi satu ya, 150 kali 3 berarti 450 misalnya kita bagi 2. Untuk ukuran kawat ini 030 untuk 2 lubang. Gitu persentasenya seperti itu. Kalau yang hitungan tadi ya, misalnya 110 untuk running, terus 150 untuk starting, itu kan separuhnya ya, kita bagi sama. Tetapi ukuran kawatnya kita bagi 60-40% itu masih bisa muat. Sedangkan kalau ini sudah dirubah dengan formasi 42, itu persentasenya berbeda. Maka penjumlahan yang dari 50-50 tadi, saya 150 atau 110 kita bagi menjadi 4 lubang dengan 2 lubang. Ya, jumlah totalnya loh ya. Itu. Ya, semoga bisa dipahami rumus yang begitu cepat dan sederhana ini.